dipersembahkan oleh... Yang lebih sering nonjok siapa? Saya. Kita kan sekarang lihat, coba saja statistik sih enggak tahu betul apa tidak. Tapi kan kemiskinan itu masih ada. 2014 ini malah saya mikir hanya satu saja yang saya berdoa terus. Apa itu? Asal jangan curang saja. Inginnya saya Indonesia Raya. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Perempuan berdiri di panggung politik dilatih waktu dan kuasa penuh intrik. Anak proklamator utama dan seorang ibu yang belum lama menjanda. Memasuki politik penuh sengaja pernah dihujani penguasa bahaya dan celaka. Pribadi yang biasa menahan rasa, kelam sejarah yang kalah dan amarah. Dalam diam, dia memagari partainya, bersabar menentang partai penguasa. Di penghujung suksesi kepemimpinan, keputusannya sangat menentukan. Inilah Mata Najwa. Apa kata Mega? Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Pemirsa, di awal tahun politik ini semua menanti keputusan dan instruksi dari seorang Megawati, putri sang proklamator yang berhati teguh dan tak mudah terpengaruh. Kita sambut Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega, terima kasih sekali lagi sudah bersedia hadir di Mata Najwa. Sehat-sehat, Ibu? Alhamdulillah. Sehat-sehat, Ibu. Ibu. Flu saja. Agak flu sedikit, tapi tetap cerah sepertinya, terlihatnya. Oh, terima kasih. Selalu cerah. Tadi itu sengaja kita putarkan lagu My Way. Karena saya tahu rahasianya, Bu Mega suka sekali dengan lagu My Way. Betul, Ibu, suka sekali kan? Karena saya kan tidak bisa nyanyi. Jadi mesti ada pilihan lagu yang menurut saya ya kalau sedang sendirian daripada diam. Saya ini sebetulnya yang banyak orang tidak tahu, saya senang bersiul. Bersiul, Bu? Bersiul, contohin dikit dong bersiulnya. Justru hanya untuk sendiri. Siulnya lagu My Way gitu? Ya, Pakai akhirnya karena coba sana coba sini kok pas kalau dengan bersiul namanya My Way itu saya siulkan ya. Dikit aja, Bu. Nggak bisa. Ada, karena Ibu suka lagu My Way itu kemudian banyak orang yang analisanya macam-macam, Bu. Jadi analisanya itu karena Megawati kan terkenal teguh, kemudian kukuh ketika mengambil keputusan akan betul-betul memegang pada keputusan itu. Karenanya makanya sukanya lagu My Way. Karena kan kemudian kan liriknya itu kan ada yang seperti itu. Ada juga yang bilang itu karena Bu Mega kan terkenal keras kepala. Jadi makanya sukanya lagu My Way. Betul, Bu? Ya itu kan terserah sama orang yang berpikir begitu. Kalau dibilang keras kepala, betul nggak Megawati keras kepala? Rasanya kok nggak keras ya? Nggak keras, Bu. Jadi itu hanya penilaian orang saja. Sesungguhnya lembut hati Megawati. Ya mungkin lah. Ibu, ada juga yang menilai. Saya ini sejak sudah lama ingin mewawancara Bu Mega, tapi memang baru dapat kesempatannya sekarang. Karenanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saya khusus untuk sosok seorang Megawati.
Ada yang menilai Megawati itu pendiam. Seringkali lebih banyak diamnya ketika malah orang ramai berbicara. Itu memang kesengajaan atau karena memang merasa tidak patut banyak bicara karena toh yang lain sudah berisik? Mungkin kebiasaan saya sepertinya menjadi diam, itu sebetulnya sedang saya perhatikan orang-orangnya. Dan tentunya juga kalau sedang begitu banyak orang berbicara, ya untuk apa saya bicara, ikut-ikutan bicara? Menurut saya ya sebaiknya ya saya perhatikan saja pembicaraan mereka. Saya ingin mengajak Ibu dan juga yang ada di studio Mata Najwa untuk melihat cuplikan foto dan video Ibu dengan Ayahanda Bung Karno. Kita lihat sama-sama Ibu. Bu Mega, ketika saya membaca biografi Soekarno, Bung Karno, ayahanda Ibu, dia sempat menulis mendoakan agar putranya Guntur tidak menjadi presiden karena kehidupannya terlalu berat. Tapi sepertinya Bung Karno tidak mendoakan anak perempuannya tidak jadi presiden ya? Hanya Guntur. Jangan-jangan memang dari dulu memang Bu Mega yang disiapkan meneruskan. Dari doa saja sudah terlihat Ibu. Ya, saya sih tidak tahu ya. Tapi kan saya sih selalu sangat mengamini bahwa takdir nasib orang itu ada di atas. Sehingga apa ya, kalau perjalanan saya sampai sebegini ya itu sudah diatur sama yang di atas. Bukan urusannya bapak saya itu. Ibu, saya ingin bertanya mungkin sesuatu yang sensitif, tapi izinkan saya bertanya karena sampai sekarang belum ada pernyataan ataupun ungkapan apapun dari Ibu pasca berpulangnya Pak Taufik Kemas. Saya boleh tahu bagaimana, apa yang terberat dari kehilangan suami yang selama ini mendampingi? Banyak orang memang mengatakan ketika kayak kehilangan almarhum, oh Ibu Mega kok tabah sekali ya. Tidak seperti kalau katakan sinetron begitu kan. Sebentar-sebentar nangis. Apa saja teriak-teriak nangis. Ya saya bilang kan. Karena ekspresi itu kan tidak harus di depan umum. Jadi kan apapun juga bapak ibu saya selalu mengatakan. Katakan ketika saya sudah mulai diberi tugas ayah saya untuk mendampingi beliau. Bayangkan waktu itu kami harus menjemput salah seorang tamu dari luar negeri. Padahal saya pada waktu itu penuh dengan ujian, ulangan, dan karena kebetulan saya juga menjadi tim ketua tim
voli di sekolah. Jadi kan repot di sekolah maksud Ibu saya. jago main voli ya, Bu? Ya, katakanlah begitulah. Jadi kan dengan kesal saya. Bayangkan karena sejak umur 13 tahun kalau menerima tamu, kami itu diharuskan berpakaian nasional. Kalau sekarang anak-anak muda toh enak ya berpakaian cozy saja begitu. Santai dan asal sederhana begitu atau baik. Dulu tidak begitu. Itu karena sifatnya resmi kami harus berpakaian nasional. Saya sudah bayangkan kan panasnya kayak apa ya. Umur segitu pakai konde lah. Terus pakaian nasional. Jadi saya menangis kan. Dan ayah saya tahu bahwa saya kesal. Tapi dengan muka yang juga rileks saja. Iya, di sebelah saya begitu. Saya hanya diberi kata-kata. Kalau di depan orang banyak, maka kamu harus selalu tersenyum. Tidak boleh kamu menunjukkan muka yang artinya resah, tidak senang dan sebagainya. Ya bisa dibayangkan kan, saya ketawa tapi sebetulnya air mata saya bercucuran. Itu juga yang Ibu alami ketika Pak TK pergi? Ya, maksud saya artinya itu kan kita tidak perlu mendramatisir bahwa seberapa jauh kesedihan kita, seberapa jauh kehilangan kita yang saya bilang seperti model sinetron. Tidak gitu. Perlu orang ketahui begitu, Bu? Oh ya tentu, untuk apa? Boleh saya putarkan foto Ibu dengan Pak TK, Bu? Ya boleh saja. Boleh ya, Bu? Biar yang lain ingat. Kita ingat dulu, Bu. Bu Mega, apa peran Pak Taufik yang paling besar dalam perjalanan politik Ibu Mega yang Ibu rasakan? Kalau main boxen ya, itu sparring partner saya itu. Sparring partner. Yang lebih sering nonjok siapa? Saya. Ada yang mengibaratkan kalau yang satu gas, yang satu rem, Ibu Mega gasnya, Pak TK remnya. Itu betul, Bu? Atau enggak, yang ngegas Ibu terus? Enggak juga lah. Ibu, kita hidup kan di sini, di ibu kota. Tapi kan kalau kita lihat seperti itu, gubernur kurus itu. Kita ingin tahu bagaimana kilas balik ketika Ibu terjun ke politik. Saya ingin memulai dengan bertanya pada pendiri PDI Perjuangan. Ada Pak Sabam Sirait di sini. Kita tahu bahwa ketika itu Anda sempat katakan, Bu Mega ini kan orangnya keras kepala ya Pak. Saya ingat Pak Sabam sempat bilang, tetapi kemudian kenapa bisa luluh? Akhirnya mau terjun ke politik setelah... Ya, saya pernah bilang dalam sebuah pertemuan bahwa Mega itu keras kepala. Waktu mau pulang, dia bilang sama saya, Mega bilang, kalau nggak keras kepala bagaimana mengurus PD kayak ginian. Apa yang dikatakan Pak Sabam sehingga Megawati ketika itu akhirnya luluh dan mau ikut terjun ke politik? Saya kira begini, soal kepentingan. Jadi bukan kepentingan Mega, bukan. Kepentingan dari PDI, belum PDI Perjuangan waktu itu. PDI Perjuangan yang membentuk Mega. PDI saya yang, kalau Mega, PDI Perjuangan Mega.
Pendiri PDI. Jadi waktu itu tidak mudah buat PDI bekerja di Indonesia ini. Bayangkan di Jambi orang mau masuk PDI diusir dari kampungnya. Di Jogja juga begitu, hampir di seluruh Indonesia. Betapa tidak mudah. Saya tidak mau lagi mengulangi itu sebenarnya pada waktu sekarang. Penderitaan apa yang dialami PDI 30 tahun untuk menghadapi. Tapi kami tidak mau. Tetap kami ingin negeri ini negeri kami, tanah air kami. Jadi membujuk Bu Meganya lewat cara apa waktu itu? Begini, saya pikir kami tidak bisa melawan keadaan yang demikian tanpa seorang pemimpin yang dugaan kami akan membantu PDI mengatasi keadaan PDI melawan ke rezim pada waktu itu. Dan itulah sebabnya saya memberanikan diri waktu ketemu di lapangan terbang Kemayoran, kalau saya tidak salah, saya bilang Mega, saya panggil dia begitu, sekarang kalian panggil dia ibu. Kalau saya waktu itu panggil dia Mega aja. Karena dia adik saya anggap. Jadi Mega, kau harus masuk partai politik. Begitu rumusannya. Dan yang kedua saya bilang, kamu akan masuk PDI. Ketiga pada waktunya nanti, kau jadi Presiden Republik Indonesia. Betul, Ibu masih ingat momentum itu? Sejak awal Ibu sudah tahu ketika masuk politik targetnya harus jadi presiden? Oh, bukannya begitu. Bukannya saya sudah tahu. Memang kan untuk apa masuk partai? Semua orang, makanya sekarang saya bilang banyak banget sih calon presiden. Ya itu kan targetnya memang. Jadi kalau di politik, tapi tentunya konstitusional, bahwa sebagai orang partai, ya memang yang paling harus diambil itu ya tentunya pimpinan nasional. Sehingga dengan demikian ya bukan saya saja yang akan berpikir demikian. Tapi bukan terus berarti saya masuk partai karena saya ingin jadi presiden. Ketika itu kemudian ada yang mengatakan Megawati itu berkhianat karena kan sudah komitmen seluruh anak-anak Bung Karno tidak ada yang masuk politik. Sebenarnya itu ada suatu kesalahpahaman bahwa kami itu tidak dilarang untuk masuk ke partai. Toh setelah itu adik-adik saya juga membuat atau ikut dalam partai yang lain. Tapi kan kalau itu dan itu media juga kan yang ngomong begitu, makanya kadang-kadang saya suka kesel dengan media kan tidak seluruhnya berkata jujur. Begitu ya Bu? Mata Najwa jujur malam ini Bu. Jadi konteksnya itu bukan berarti berkhianat atau melanggar komitmen keluarga ketika masuk politik. Kalau bapak saya masih hidup juga pada waktu itu pasti bilangnya juga masuk kamu. Masuk kamu. Ibu, ada banyak momentum politik yang diikuti atau terjadi pada partai yang Ibu pimpin. Masih mengganjal tidak Bu peristiwa 27 Juli untuk seorang Megawati Soekarno Putri? Ya tentu saja, karena yang sangat saya rasakan sampai hari ini juga masih suka kalau iseng berpikir mengingat-ingat mengapa sampai di sebuah negara yang merdeka yang namanya aparat, tentunya pada waktu itu yang kita lihat dari TNI maupun polisi sampai harus diterjunkan. Nah, terbayangkan tidak kita ini sebagai sebuah republik itu sudah mengalami duka itu banyak sekali. Jadi tiba-tiba kok bisa sampai terjadi ada sebuah peristiwa yang terkenal dengan nama 27 Juli tahun 96 itu. Nah 27 Juli itu kan sebenarnya menurut saya dapat terselesaikan. Katakan saya malah pernah bicara dengan senior dari militer. Kalau memangnya dianggap itu adalah tanda kutip sebuah pemberontakan, ya tangkap saja saya. Dan saya kan orang yang sudah pernah dibawa ke polisi,
berapa kali ya, ke Komdak, ke Jakarta Selatan, 3 kali lah. Lalu ke gedung Bundar itu, Kejaksaan, kan katanya dulu, wah jangan sampai dibawa ke gedung Bundar, serem gitu kan. Kok nggak taunya saya sendiri dibawa ke situ. Saya pikir. Dan betul serem, Bu? Dan betul serem? Itu tergantung dari kekuatan batin orang yang menghadapinya ya. Tapi memang pada waktu itu seperti di gedung Bundar itu kan pengacara ndak boleh masuk. Saya sendiri, lalu yang nanya saya tuh kursinya 6. Kenapa saya bilang kursinya 6? Berarti kan ada 6 orang, tapi mereka kan enak. Ini bergantian. Jadi kalau capek mungkin atau mau makan, mereka keluar digantikan dulu. Nah saya yang terus ditanya. Karena ini sudah liwat kan. Jadi rupanya dikatakan saya membuat sebuah konspirasi besar dengan Gus Dur almarhum. Mungkin pernah lah, saya tidak tahu di kalangan politik ini pernah dengar ada naga merah, naga hijau begitu. Jadi saya sendiri kan baru dengar. Jadi malah saya bilang sama yang mereka memeriksa saya, wow, keren sekali saya ya. Berarti saya naga merahnya. Saya bilang juga dengan Gus Dur, Mas, tahu ndak kalau saya panggil beliau kan Mas, opo Mbak, selalu jawabnya Jawa. Udah pernah dengar belum naga merah, naga hijau? Opo iku gitu. Sampean tuh naga hijau loh. Ya, Gus Dur malah ketawa-ketawa kan. Sejak kapan Indonesia ada naga? Ya sudahlah, kita ya cuman ketawa-ketawa. Tapi ya itulah pengalaman di mana pengacara tidak boleh masuk. Jadi saya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam karena saya tanya, Pak, kalau saya ini memang niatnya ditangkap, saya bilang, Bu, sudah toh ditangkap saja. Loh kok begitu? Mereka mengatakan, loh ya loh, udah sekian jam pertanyaannya bolak-balik itu saja. Bolak-balik. Ya saya ya jawab lagi kan, saya jadi ikut bolak-balik kan. Itu pengalaman Ibu ketika menghadapi kekuasaan pada zaman itu. Ibu, saya ingin kita melihat bagaimana naga merah berpidato. Ibu, saya ingin kita melihat bagaimana naga merah berpidato di Kongres PDI Perjuangan sama-sama berikut ini. Ada yang ingin saya sampaikan. Saya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak tahu sampai kapan umur saya. Permohonanku, hidupku ini adalah hidup yang berarti. Hidupku ini adalah hidup untuk tanah air dan bangsa. Dan bagi mereka yang masih membutuhkan untuk kita bisa membuat kesejahteraan rakyat bagi mereka yang yang ada di sudut-sudut gunung, yang ada di sudut-sudut tanah air kita ini, saudara-saudara. Permohonan ini saya panjatkan pada tiap-tiap sembahyang saya, karena dialah yang akan menentukan, karena dialah yang akan memberikan rezeki kepada kita, ya Allah. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Ibu sampai menangis. Apa yang terpikirkan ketika itu, Ibu? Kenapa sampai sedemikian terharu? Bukannya bagaimana ya? Kita kan sekarang lihat, coba saja statistik sih enggak tahu betul apa tidak. Tapi kan kemiskinan itu masih ada.
kita hidupkan di sini, di ibu kota. Tapi kan kalau kita lihat seperti itu, gubernur kurus itu. Itu kan berupaya bahwa bisa akhirnya kesejahteraan itu betul-betul terjadi. Tapi bayangkan, namanya juga politik kan. Baru saja 1,5 tahun lah. Wah, terus sudah dikatakan, oh, Mbak Jokowi tidak berhasil. Banjir tetap banjir. Loh, saya kan suka membesarkan hatinya. Biasa kalau seorang yang namanya menjelekkan orang itu di politik itu sudahlah, jangan dikatakan apa ya, sebagai suatu yang membuat kita menjadi lemah. Justru itu harus menjadi kita bertambah kuat. Artinya kan orang yang mengiri itu, kalau saya bilang orang yang mengiri itu tidak mempunyai jalan kecuali menjelekkan. Jadi Ibu sering membesarkan hati Pak Jokowi. Ya, kasihan ke Ibu. Kasihan kan kurus ini. Jadi suka mengadu, mengeluh ke Ibu, gubernur kurus ini, Bu? Oh tidak, bukan berarti mengeluh dan sebagainya. Karena ketika beliau saya minta untuk bisa maju di DKI, saya sudah mengatakan DKI itu tidak sama dengan Solo. DKI itu adalah menjadi simbol dari Republik ini. DKI ini merupakan juga suatu kumpulan di mana semua yang namanya orang-orang penting itu berkumpul. Sehingga ya harus punya keteguhan, ketegaran, kecerdasan, kecerdikan dalam memimpin ibu kota ini. Dan sudahlah saya bilang, tidak mungkin, dan itu juga selalu saya katakan pada yang lain, tidak mungkin lah kalau dalam 5 tahun memimpin itu hasilnya lalu wah prima begitu. Bagaimanapun juga ya, yang namanya membangun itu ya mempunyai waktu, kurun waktu. Tapi yang harus kita sampaikan pada masyarakat bahwa pasti akan ada keberhasilannya kalau kita melakukannya dengan konsekuen dan dengan berkesinambungan. Jadi jangan menyerah, pantang menyerah. Pantang menyerah. Tadi Jakarta baru satu contoh, tapi Ibu sampai meneteskan air mata. Sampai di sini pun tadi Ibu meneteskan air mata. Itu karena memang Ibu melihat bahwa begitu banyak persoalan bangsa yang belum selesai. Nah, kalau bicara persoalan bangsa, karena kita ini tidak konsisten, tidak konsekuen. Mengapa saya bisa mengatakan seperti itu? Ketika Bung Karno sebagai proklamator, maka saya bilang kamu tuh mesti anak muda, mesti tahu yang namanya jejak sejarah bangsa. Banyak anak muda sekarang yang sepertinya apa ya? Ya sudah, kalau sudah dibilang merdeka, ya sudah merdeka. Kok mesti mikir-mikir lagi datangnya kemerdekaan itu dari mana? Perjuangan kita pada waktu itu seperti apa? Tidak ada yang mau tahu. Sepertinya kan begitu. Sehingga erosi kebangsaan itu kan memang sekarang pelan-pelan terjadi. Lalu bagaimana kita mau maju kalau kita tidak konsisten, tidak konsekuen dalam menjalankan semua hal yang kita inginkan. Yang kita inginkan sebagai bangsa itu kan melaksanakan cita-cita proklamasi. Nah, kalau saya nanti bicara begini pada anak muda, mungkin saya akan dibilang, aduh ini si tante tua ini cerewet banget, ngomongin apalah itu. Nggak ada yang berani bilang Ibu cerewet. Ada yang berani, Bu? Pastilah. Ini cerita lucu ya. Waktu saya presiden,
Saya kan suka, namanya juga kan bayangin presiden itu kan, wah orang itu kan, saya suka sampai mikir, katanya saya ini orang suka senyum. Tapi kok kayaknya kalau sudah masuk ruang kerja saya, kan nggak ada yang berani masuk. Makanya saya suka bersiul. Terus, paling kalau itu Ted, yang namanya ajudan masuk gitu kan. Jadi kan saya bikin iseng aja kan, panggil Ted, ajudan, datang. Saya bilang begini, nggak usah sampai tingkat menteri, saya bilang gitu. Siap, kan mesti gitu. Saya tuh ingin tahu mata air, ini kejadian betul loh. Mata air Kali Ciliwung tuh di mana? Nggak usah sampai tingkat menteri. Sudahlah, katakan tanya eselon 2 lah. Sudah toh? Namanya kan iseng. Lupalah saya kalau saya bikin perintah gitu. Kira-kira 2 minggu tiba-tiba masuklah ajudan. Siap mau menyampaikan. Kalau menteri waktu itu PU itu apa ya? Pekerjaan umum ya. Menteri kalau dulu namanya Kim Praswil. Menteri Kim Praswil ingin segera kalau bisa menghadap atau kalau bersedia menerima telepon. Sudah telepon saja. Jadi kan saya sambil mikir, ada apa ya? Kok kayak genting amat gitu kan? Nggak ada banjir, nggak ada apa. Sudah terima. Nah kalau dengan menteri-menteri saya biasanya supaya rileks, saya panggil apa dengan Mas begitu atau nama saja gitu. Tidak terlalu formal. Jadi Mas ya pagi ada apa gitu. Ya ini perintah ibu gitu. Oh, perintah saya, kapan saya kasih perintah? Ibu nanya persoalan air kan. Jadi langsung saya air. Kapan saya nanya air? Tapi saya ketawa sendiri karena selalu ingat. Nah inilah Indonesia, saya bilang. Ya, oh iya Mas, sudahlah kesini nanti makan siang sama saya ya. Saya bilang gitu. Iya. Jadi waktu datang, saya bilang, Mas, kan orang Jawa dia, iki jenenge Indonesia lo. Kenapa Bu? Ya itu situ gupoh-gupoh toh. Sampai telepon-telepon saya pikir ada genting apa. Itu saya tuh iseng loh. Saya suruh ajudan nanya, di mana sih mata air Kali Ciliwung? Coba. Terus saya panggil ajudannya kan. Apa sih yang perintah saya kamu jalankan? Siap. Ya kan ibu memerintahkan untuk menanyakan mata air Kali Ciliwung. Iya, saya bilang, ini kenapa jadi yang namanya Menteri Kim Praswil bilang ada persoalan air? Nah, kan jauh toh bedanya. Dari hulu sampai hilirnya berbeda. Jadi ibu tidak sempat bertanya langsung ke Pak Susilo? Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri, presiden dengan nama terpanjang dalam sejarah kepemimpinan di Indonesia. Pandai menari tradisional dan gemar menonton film-film India. Penyuka sambal, terutama sambal terasi, sambal matah khas Bali, dan sambal bawang. Menjadi peserta termuda KTT Gerakan Non-Blok ke-1 di Beograd saat usianya 16 tahun. Pernah turun langsung menyelamatkan bunga teratai di empang yang tergusur untuk lahan industri. Sukses melobi Kuba agar abstain terkait Timor Timur. Mengacungkan cerutu dan memberi kode, Kuba takluk. Timor Timur batal masuk agenda sidang DKPBB. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa episode spesial Apa Kata Mega. Sekarang saya ingin tahu apa sesungguhnya kata Megawati Soekarno Putri soal hal yang masih membuat orang bertanya-tanya. Masih misteri katanya Bu. Hubungan antara Presiden ke-5 dengan Presiden ke-6. Ibu Mega dan SBY. Ibu tercatat sebagai atasan langsung SBY ketika menjadi menteri. Namun kemudian hubungan itu menjadi renggang. Saya ingin konfirmasi apa betul Ibu sempat bertanya sampai 3 kali ke Pak SBY ketika akan mencalonkan diri menjadi presiden dan 3-tiganya dijawab tidak.
Apakah betul informasi itu, Bu? Jadi sebenarnya tidak seperti begitu. Jadi pada waktu itu kan ada surat dari KPU yang dilayangkan melalui Sekretariat Negara. Urusannya sebetulnya untuk bisa mengetahui apakah dari kabinet gotong royong itu kan ada ketua umumnya yang akan nantinya ikut berkampanye. Karena kan di sana dikatakan kan tentu harus ada izin dan juga berarti kan membuat jadwal yang tentunya harus dilaporkan ke KPU. Nah, saya waktu itu ditanya oleh sekretaris negara saya, apakah ini akan segera dijawab atau tidak, Ibu Presiden. Oh, saya kira ini karena perlu, jadi lebih baik kita buat sebagai rapat. Jadi saya bikinlah rapat dengan semua menteri mereka yang saya anggap, jadi tidak kesemuanya yang saya anggap itu kemungkinan akan ikut. Jadi ya tentu dong saya membuka rapat dan bertanya. Saya dapat surat dari KPU dan ini harus dijawab, dan menurut saya karena di antara kita ini ada yang sebagai ketua umum, saya katakan seperti saya ketua umum, pada waktu itu Pak Hamzah juga ketua umum, waktu itu ada Pak Yusril itu juga ketua umum, apa lagi ya. Sehingga ya saya lebih baik mendapatkan jawaban secara langsung. Jadi ya saya tanya toh satu-satu ya. Kalau seperti Pak Hamzah mengatakan, meskipun saya ketua umum tapi belum mendapat perintah dari partai, sehingga saya belum tahu apakah akan ikut dan membuat jadwal. Pak Yusril begitu, sampai kepada Pak SBY ya, Susilo ya. Jadi kebetulan pada waktu itu, mohon maaf, saya harus pergi ke toilet ya. Jadi saya bilang pada Pak Hamzah untuk coba Bapak teruskan. Jadi waktu saya kembali ya, Pak Hamzah mengatakan sudah selesai Bu, semuanya sudah ditanya. Baiklah kalau begitu, maka saya persilahkan, karena biasanya waktu di zaman saya itu setelah, kalau masih ada waktu dan kebetulan makan siang, ya saya bilang silakan untuk makan siang. Jadi Ibu tidak sempat bertanya langsung ke Pak Susilo? Nah, ya Mbak dengar dulu dong. Oh ya, penasaran Bu. Nah jadi Pak Hamzah mengatakan bahwa ketika beliau ditanya itu mengatakan itu kan hanya dari media, karena rupanya yang ditanyakan Pak Hamzah, apakah betul Bapak bukan sebagai ketua umum tapi juga akan ikut berkampanye karena sudah mendirikan sebuah partai. Ya itulah yang dikatakan oleh beliau bahwa itu semua adalah berita dari media. Jadi dengan begitu kan saya berkesimpulan bahwa beliau tidak memberikan sebuah jawaban yang pasti. Ya saya bilang pada Pak Hamzah, oh ya baik, terima kasih. Itulah yang akan saya sampaikan nantinya ke KPU. Ya itulah ceritanya sebetulnya. Saya ingin kembali bicara soal partai yang sudah Ibu pimpin 21 tahun.
Kalau kita bicara soal PDI Perjuangan dan regenerasi PDI Perjuangan, ada keluarga juga di sini. Apakah ketum PDI Perjuangan harus dari Trah Soekarno? Nah, menjadi sebuah pertanyaan kalau selalu ditanya pengganti ibu siapa. Jadi saya juga selalu mengatakan tidak bisa hal ini hanya dibicarakan di elit partai. Tentu kalau elit partai itu tidak akan berpikir, tentu dong, siapa sih yang nggak mau jadi ketua umum? Keren kan? Keren banget, Bu. Keren. Sama presiden kan, paling nggak secara nasional itu kan juga strukturnya ada. Jadi saya mengatakan, tapi jangan lupa pengikut Bung Karno itu eksis, masih ada. Nah, dan itu tidak bisa terus saya nyuruh-nyuruh, kamu mesti ikut loh, kamu mesti ikut, nggak bisa. Partai itu kan adalah sebuah organisasi, partai politik. Jadi kalau dalam politik, apa yang harus kita jalankan? Maka kita harus bisa, satu, mengumpulkan, ya tentu orang. Tentunya kan tidak dengan paksaan. Jadi secara sukarela. Makanya mereka yang masuk ke PDI Perjuangan sekarang, itulah yang harus proaktif mencari dan masuk. Yang berikutnya, itu harus bisa mengorganisir. Makanya namanya organisasi. Kita organisir kumpulan itu. Nah, pertanyaan saya, katakan, kalau di bawah masih menginginkan dari paling tidak keluarga dari Bung Karno, karena yang tadi saya katakan mereka itu eksis. Ketika terjadi pemilu-pemilu, PDI Perjuangan menurut saya itu kan tidak pernah bisa diturunkan kecuali ya waktu zaman Orde Baru. Karena itu kan suatu rekayasa yang sedemikian rupa, yang saya bilang itu sifatnya sudah otoriter. Ya 33 tahun itu kan kita sudah tahu bakal menangnya itu siapa. Meskipun dengan menggerutu pun kita masuk ke TPS, nyoblos yang tidak sama, tapi kita pun menggerutunya itu sudah tahu. Nah, kalau sekarang yang eksis ini, kalau mengatakan kita tidak mau kalau bukan Trah Soekarno, lalu dibilang bahwa, kan dibilang dinasti. Nah saya bilang, loh kalau dinasti itu benar-benar bisa menjalankan tugasnya untuk bisa melaksanakan cita-cita proklamasi itu, mengapa tidak? Tapi bukan berarti juga saya lalu menutup kemungkinan bagi mereka yang ingin menjadi ketua umum yang datangnya bukan dari Trah Soekarno. Apakah Ibu merasakan ada euforia pemilu 2014 atau sama saja dengan pemilu-pemilu yang sudah kita lewati sebelumnya? 2014 ini malah saya mikir hanya satu saja yang saya berdoa terus. Saya tuh terlalu bikin heboh sendiri kalau wah Pak Jokowi bersama Bu Mega itu memang jadi orang-orang yang lebay, sebetulnya nggak ada apa-apa. Apakah Ibu merasakan ada euforia pemilu 2014 atau sama saja dengan pemilu-pemilu yang sudah kita lewati sebelumnya? 2014 ini malah saya mikir hanya satu saja yang saya berdoa terus. Apa itu? Asal jangan curang saja. Asal jangan curang. Iya, asal jangan curang. Karena ya kejadiannya sebenarnya itu kan itu tadi, rakyatnya tidak diberi pendidikan politik sehingga apa ya, saya ini susah kalau mau mengatakan sadar politik. Sadar politik itu apa? Pasti tidak golput dong. Itu karena kesadaran penuh sebagai warga negara. Tapi kan mereka mengatakan toh akan sama-sama saja. Mereka tidak mau berbuat bahwa supaya hal itu jangan terjadi lagi. Asal tidak curang, akan berbeda kalau tidak curang 2014. Ya. Kuncinya di situ. Ibu, kalau
saya ingin bicara soal Gubernur Kurus yang tadi Ibu sebut-sebut. Yang duduk di situ, Bu. Kalau kita lihat kan, Bu, banyak orang yang menilai, banyak survei, Bu, yang keluar. Popularitas dan elektabilitas Gubernur Kurus ini, Bu, itu yang paling tinggi di antara yang lain. Nah, biasanya itu, Bu, kalau pemimpin anak buahnya lebih populer dari yang lain, mereka tuh tidak suka, marah begitu, cemburu. Tapi kalau Bu Mega kok malah kemana-mana ngajak Pak Jokowi, sama sekali tidak ada perasaan apa gitu. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang biasanya malah tidak suka kalau melihat anak buahnya menonjol. Oh, masa gitu ya? Biasanya, Bu. Tapi kalau kenapa itu berbeda? Kenapa malah Pak Jokowi diajak kemana-mana dan betul-betul sikapnya tidak seperti politisi yang lain? Ya sebetulnya apa anehnya ya saya bawa Pak Jokowi. Jadi kalau mamanya saya bawa Pak Jokowi lah, saya emang udah kenal beliau dari zaman di Solo. Lah makanya saya orang juga suka bilang sama beliau, aneh yo. Kan saya manggilnya Dek. Aneh yo Dek. Wong tuh kok koyone malah mumet dewe. Lah ngapain ya, kita ya dari dulu jalan juga bareng-bareng sama Pak Rudi. Karena kalau tahu saya ke Solo gitu, langsung kan, nanti Ibu tindak Solo ya, iya gitu. Nanti saya jemput, kita lihat yuk Bu, gitu, ke rumah kumuh yang namanya juga sama. Jadi sebenarnya kenapa hal-hal seperti itu dibesar-besarkan hanya akibat survei? Saya mengatakan, survei itu jangan dijadikan suatu patokan, gambaran. Jadi kita harus melihat realitanya. Lalu bagaimana orang-orang yang akan kita jadikan ini. Nah, beri kesempatan kepada rakyat menurut saya. Yaitu tadi, bagaimana mereka bisa memilih dengan baik. Nah, sebelum mereka memilih dengan baik, tentunya ya harus diberi pendidikan. Saya selalu bilang, jangan salah pilih. Nah ya, kalau udah salah pilih nanti semuanya mulai mengeluh. Ya saya cuma bisa bilang, siapa suruh, kok dulu milih yang itu. Jangan salah pilih. Saya mau tanya ke Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau paling sering diajak Bu Mega, ini kan kata Ibu Mega kan itu semuanya penafsiran macam-macam orang. Media kemudian suka membesar-besarkan. Tadi kan Bu Mega sudah bilang gitu. Kalau dari Pak Jokowi, paling sering itu biasanya kalau diajak Bu Mega itu membicarakan apa, Pak? Ya, diajak kemana dulu? Kan yang terakhir sempat ke warteg bareng, kemudian meninjau Waduk Riario, Waduk Pluit waktu itu kan, Pak. Tapi selalu orang mau penasaran nih hubungan antara seorang Megawati Soekarno Putri dan Joko Widodo. Jadi sesungguhnya kalau boleh dibuka sedikit di sini lah Pak Jokowi. Jadi ngomonginnya tuh apa sih, Pak? Ya misalnya Ibu Mega dengan saya ke Waduk Pluit, ya kan? Ya bicara di sana kan banyak pohon yang ditanam. Ya, beliau kan sangat ahli sekali dalam masalah tanaman dan pohon, masalah lingkungan. Jadi ya kita bicara masalah itu. Dek, ini pohon apa? Ya saya kebetulan kan ngerti dikit-dikit. Ya saya jawab, Bu ini pohon bule, yang ini pohon baobab misalnya, ini eukaliptus dan yang lain-lainnya. Tapi kalau pergi ke misalnya makan ya, yang dibicarakan berbeda. Kalau misalnya makannya di seafood ya berbicara masalah kepiting, masalah udang, gitu. Ya itu. Tergantung ya Pak. Tergantung di mana kita diajak Ibu. Jadi ini terlalu orang tuh membesar-besarkan. Saya tuh terlalu bikin heboh sendiri. Kalau wah Pak Jokowi bersama Bu Mega itu memang jadi orang-orang yang lebay. Sebetulnya nggak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa sebetulnya. Pak Jokowi, saya mau dong komentar Bapak tentang sosok Ibu Megawati yang saat ini duduk di depan Bapak. Beliau semakin saya tahu beliau adalah bekerja sangat detail sekali. Memahami masalah juga sangat detail sekali.
Dan yang paling penting, beliau teguh memegang prinsip. Itu saya yang saya lihat dari dulu. Teguh memegang prinsip. Pak Jokowi ingat nggak waktu kita sama-sama ke Solo dulu, Pak? Kemarin Mata Najwa di Solo, kan saya sempat bertanya sesuatu ke Pak Jokowi, kalau Bu Mega kira-kira seperti apa. Kita nonton dulu ya, Pak, cuplikannya ya. Bu, saya ajak Ibu nonton sedikit ya, Pak. Begini, jadi jawabannya yang bertanya siapapun, jawabannya sama. Kalau yang bertanya Bu Mega? Anggap saya Bu Mega, Pak. Jokowi mau jadi presiden, Jokowi. Masih ingat ya Pak Jokowi? Masih ya? Ibu boleh saya nakal sedikit ya Bu, pernah tidak sih Bu bertanya gitu ke Pak Jokowi? Saya tahu kalau Pak Jokowi surveinya nggak pernah ada yang bisa nyaingi. Tapi ya saya juga bilang pada beliau, jangan mongkok dulu loh kamu. Bu Mega seorang pemimpin yang teguh dalam dua hal. Teguh kepada ideologi, nasionalisme, ajaran Bung Karno, dan juga Pancasila tentu, pasti. Teguh kepada itu untuk berjalan sesuai dengan jalur ideologi itu. Yang kedua, teguh kepada pendirian. Kalau sudah diputuskan. Mega orang yang menurut saya sebenarnya punya keunikan tersendiri ya. Ada kehangatan, tapi orangnya juga cukup sentimental juga ya. Tapi pada dasarnya dia adalah seorang yang saya tahu sekali amat teguh dan kokoh mempertahankan prinsip. Dia mengerti rakyat sekarang butuh model, butuh contoh, bukan dari suku agama ras. Ini mungkin maksudkan Bung Karno revolusi belum selesai. Nah kita tuntaskan. Jadi seharusnya itu sudah selesai ketika merdeka. Persoalan primordialisme ini selesai gitu loh. Jadi tiba-tiba persoalannya muncul lagi gitu kan. Makanya sekarang memutuskan saya mendampingi Pak Jokowi. Ini sebenarnya untuk menuntaskan revolusi itu. Makanya bagi saya Bu Megawati seorang negarawan, seorang ibu yang baik. Kita bisa ngobrol banyak hal gitu ya, kita bisa tanya banyak hal. Juga seorang pengat ideologis Bung Karno yang sangat bukan baik dia belajar, dia hidup bersama Bung Karno. Ibu boleh saya nakal sedikit ya Bu, pernah tidak sih Bu bertanya gitu ke Pak Jokowi? Oh saya ini kalau sudah serius sangat serius, karena tidak bisa sembarangan omong dalam hal-hal yang sangkut pautnya itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi ya, nah itu juga ajarannya Bung Karno kan. Kiat-kiat Bung Karno yang begitu kamu mengenai bangsa dan negara, kamu harus betul-betul berpikir secara mendalam. Karena nanti itu dampaknya bisa menjadi luar biasa. Nah makanya kan tadi saya bilang banyak banget sih orang kepingin jadi presiden gitu. Ya monggo saja, siapa aja boleh loh. Orang dipikir jadi presiden. Saya bayangkannya ya. Orang kali yang karena belum pernah. Siapa yang gak seneng ya. Tiap jalan siap hormat. Wah begini terus. Kan begitu. Belum lagi dikitari oleh pengawal. Sampai saombyo-ombyo gitu. Saombyo-ombyo itu apa ya? Banyak. Rame-rame. Terus semua dapat fasilitas dari negara. Lalu apa ya yang enaknya ya? Boleh keluar negeri. Biayai. Itu biaya negara. Lalu kan kemana saja orang rasanya kalau bisa paling dekat. Itu rasanya paling dekat. Tapi siapa tahu nanti terakhir dia yang ngikut. Kan gitu. Makanya kalau enaknya itu begitu. Tapi kan kesananya ini loh. Yang mestinya dipikir gitu loh.
benar apa enggak sih yang namanya jadi presiden Republik Indonesia ini itu enak gitu loh. Ya kalau saya ditanya gimana kalau menurut ibu, ya boleh aja coba dulu lah sama kalau mau jadi presiden gitu. Nah nanti baru deh tahu soronnya. Ini biarin didengerin mereka yang mau jadi presiden itu loh. Siapa saja tuh Bu yang ibu lihat yang udah kepengen banget jadi presiden? Ya siapa aja yang wirawiri ya tentunya itu yang kepengen loh. Tadi ibu bilang sekarang banyak sekali orang yang ingin jadi presiden. Kalau saya boleh tanya, kalau Ibu Megawati sendiri, apakah masih ada keinginan itu? Itu rahasia ya. Masih RHS Bu? Oh iya dong. Kalau di surat itu kan waduh yang namanya selotepnya itu kan amplopnya kan rapat. Oh iya kan waduh confidential. Kan gitu. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang akan diambil sebelum sampai pada keputusan itu Bu? Ya banyak lah. Ya asal jangan lupa lah, saya ini manusia unik. Saya bilang gitu pada diri saya karena bukannya apa. Tuhan memberikan saya sebuah anugerah yang luar biasa. Itu saya hitung-hitung kan. Boleh dong hitung. Kalau saya bilang tadi kita membuat namanya anak sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan saya ngitung-ngitung dong. Karena garis tangan itu pasti ada kan di setiap manusia. Ya saya anak presiden, bapak saya presiden. Terus dengan gonjang-ganjing saya jadi ketua umum sampai hari ini tidak apa. Saya sekarang paling senior sebagai ketua umum. Boleh bangga sedikit lah. 21 tahun CEO partai yang paling senior. Makanya saya sendiri suka ketawa. Kok nggak terasa ya segitu lama. Dan tidak pakai uang loh menjadikannya. Loh saya sih terserah aja. Makanya saya bilang asal kongresnya berjalan dengan baik. Terserah kamu mau pilih siapa. Karena saya juga bilang duit saya nggak banyak kok. Nah itu saya ketua umum 21 tahun. Lalu gonjang-ganjing lagi. Waktu 99. Padahal akibat menang 99. Mestinya kan semua orang sudah berpikir saya jadi presiden. Enggak juga ya. Jadi wakil presiden. Kan gitu. Ya jadi. Terus setelah itu gonjang-ganjing lagi. Saya jadi presiden juga. Artinya apa tuh garis tangan loh. Nah setelah jadi presiden. Terus enggak jadi. Disebut mantan presiden. Ya saya terima toh. Ya sudah namanya mantan presiden ya mantan presiden. Tahu-tahu ada undang-undang protokol. Saya terus disebut lagi presiden kelima. Oh saya bilang nggak salah nih naik turun nih kan. Iya dari mantan naik pakai urutan nomor. Sudah dari itu sekarang mulailah orang bertanya-tanya. Terus saya dibilang saya kingmaker. Terus saya bilang saya perempuan loh kok king toh. Queen maker. Ini mestinya kan queen maker. Ini sudahlah mau dikasih gelar ibu bangsa. Terus saya bilang bapak saya aja belum keruan nasibnya dibuat oleh republik ini. Lo saya mau dijadikan ibu bangsa. Ntar dulu lah. Pengalaman saya yang saya bilang tadi naik turun itu betul-betul menjadi apa ya? Suatu hal yang sebenarnya boleh dilihat oleh orang banyak. Bahwa jangan sampai mabuk ya. Karena kalau kita sudah merasa suatu kenikmatan, memang biasanya itu mabuk loh. Kalau kita tidak punya rem yang kuat. Akhirnya kan kita berpikirnya, saya yang berkuasa. Semua harus mengikuti saya. Akhirnya kan jadi pokoknya. Nah kalau sudah mulai pikiran pokok, nah sudahlah.
apa saja bisa dilakukan. Megawati sang penentu, banyak headline, banyak majalah yang membuat headline-nya seperti itu, yang akan menentukan. Ya biarin aja mereka nulis. Karena kan saya tidak butuh itu. Yang saya butuhkan bahwa Indonesia ini bisa tidak dipimpin oleh orang yang memang ditakdirkan. Jadi susah ya ngomongnya. Ketika saya ditahan, tidak boleh jadi di mana? KLB. Akhirnya toh tetap saja. Ini yang maksudnya saya bercerita, mencoba bercerita. Jangan lupa bahwa kamu tuh ada yang memiliki. Jadi kamu create apa saja sebagai manusia. Ya itulah, create itu kan bisa pikiran baik, ada pikiran buruk. Tapi jangan lupa loh, yang di atas tuh ada yang lebih daripada kamu. Nah itu kan untuk selalu sadar. Kalau orang Jawa kan selalu bilang waspodo lan eling gitu. Jadi mesti waspada, bukan waspada itu bagaimana. Jadi tahu kita arah hidup kita. Jadi ya kalau menurut saya saya hanya akan melihat apa yang harus saya lakukan untuk bangsa dan negara ini. Yang memang sangat membutuhkan seorang pemimpin loh. Karena saya tahu pernah berapa kali mengatakan jadi presiden tuh mudah. Kalau ditanya saya kenapa mudah, loh ya bisa secara konstitusional, bisa secara inkonstitusional. Jadi monggo aja mau jalan mana yang diambil. Tapi menjadi pemimpin, Bung Karno itu menjadi pemimpin dulu. Mengapa seluruh rakyat itu bisa bersatu dengan beliau untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia ini? Bukan menjadi presiden dulu. Itu yang saya ingin katakan. Jadi buktikan dulu bahwa kamu tuh pemimpin apa bukan. Untuk itu kan perlu namanya jejak rekam, bukan lihat survei. Saya tahu kalau Pak Jokowi surveinya nggak pernah ada yang bisa nyaingi. Tapi ya saya juga bilang pada beliau, jangan mongkok dulu loh kamu. Karena yang diperlukan Indonesia ini bukan urusan survei tinggi, survei rendah. Bisa enggak kamu jadi pemimpin bagi republik yang besarnya seperti ini loh. Lah itu bagaimana kan? Masa enggak ada ya? Situ kan mata najwa ya. Betul, Bu. Ya kan? Apa tidak ada mata hati ya? Kalau pertanyaan terakhir Bu Mega. Jadi kalau mata hati Mega sekarang menggambarkannya apa untuk pemirsa Mata Najwa dimanapun yang menyaksikan dan juga untuk penonton yang saat ini ada? Mata hati Mega sekarang apa yang paling keras bisikan hatinya? Pertanyaan terakhir. Pertanyaan satu pikirnya ya, aduh. Mikir dulu. Apa ya? Susah. Inginnya saya Indonesia Raya. Indonesia Raya. Terima kasih banyak Megawati Soekarno Putri, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Boleh kita minta berdiri. Terima kasih banyak Ibu Mega sudah hadir di adalah lembar yang tak terbuka, dikelilingi diam dan hemat kata. Semakin keputusannya dinanti, semakin akhir kata terang biasanya didapati. Orang-orang belajar dari sikapnya lebih banyak dari perkataan dan retorikanya. Cukup lama dia geming membantu, menyindir kekuasaan yang penuh ragu. Visinya tak selalu mudah dimengerti, gagasannya lebur di dalam aksi partai. Megawati hidup di era politik kesaksian, bukan pengumbar jurus pencitraan.
Dikala partai ramai-ramai berkoalisi, Megawati sedikit dari yang tak terbeli. Kini keputusan Megawati dinanti. Apakah maju kembali atau mengucap permisi?